Daners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Pai Jing yang masih bersedih atas kehilangan adiknya. Lalu Baiju datang dengan mengatakan kalau ia disuruh oleh Zhao Yuan untuk memberikan boneka Pai Si ini kepadanya. Setelah Baiju pergi dari sana, tiba-tiba boneka itu pun berubah menjadi Pai Si yang hidup kembali. Pai Si pun menjelaskan kalau Zhao Yuan telah menggunakan kekuatan spiritual kekacauan untuk mempertahankan sisa kesadaran dirinya yang berada di boneka itu agar ia bisa hidup kembali untuk sementara waktu dan menemani sang kakak, karena ia mengetahui kalau sang kakak saat ini sedang menyesali apa yang sudah diperbuatnya. Di sini ia hanya meminta sang kakak untuk tidak bersedih dan berharap untuk tetap tersenyum karena bagaimanapun juga ia sudah memaafkan sang kakak. Pai Jing yang mendengar hal itu begitu bersedih karena seharusnya Pai Si tidak melakukan ini. Sedangkan di sisi lain, Li Lun yang kembali bertemu dengan Ketua Chongwu untuk membicarakan misi mereka selanjutnya. Yang ternyata selama ini Li Lun berencana untuk menghancurkan kekuatan Bai Ze tersebut. Maka dari itu dari kemarin ia berusaha memunculkan setengah kekuatan Bai Ze itu dari tubuh Zhao Yuan agar nantinya kekuatan itu bisa ia ambil dan hancurkan. Ia melakukan ini semua agar ia bisa terbebas dari sebuah segel kekuatan Bai Ze karena tubuh aslinya saat ini sedang dirantai terkurung di suatu tempat. Lalu ia memberitahukan kalau 5 hari lagi merupakan malam bulan darah, waktu yang sangat cocok untuk menghancurkan kekuatan Bai Ze tersebut. Mendengar hal itu, Ketua Chongwu pun menyetujui kerjasama mereka dan akan melakukan ini semua. Yang terpenting ia mendapatkan pil internal milik Zhao Yuan. Keesokan harinya, terlihat mereka yang sudah berkumpul kembali dan saat ini mereka akan pergi ke Gunung Kunlun untuk menyegel pintu masuknya para siluman ke alam manusia. Dan dengan menggunakan pusakan milik Yinglei, mereka pun telah sampai di sana. Namun ternyata mereka bukan berada di Gunung Kunlun, melainkan berada di kota air Sinan yang merupakan kaki Gunung Kunlun yang jaraknya masih jauh untuk menuju ke sana. Yang membuat mereka marah kepada Yinglei sehingga Zhao Yuan meminta mereka semua untuk berjalan kaki menuju Gunung Kunlun. Diceritakan kalau dulu kota air Sinan merupakan sebuah tempat lahirnya para tokoh terkenal sehingga rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Namun saat ini kota tersebut seperti kota mati yang tidak ada penghuninya sama sekali yang membuat mereka merasa curiga. Dengan waktu bersamaan, terlihat Ketua Chongwu sedang bernegosiasi dengan seorang siluman burung yang bernama King Geng yang akan membunuh dan mengambil pil internal milik Zhao Yuan. Lalu ia meminta Ketua Chongwu untuk mengambil tali merah ini untuk menangkal wabah racun yang saat ini sudah tersebar di kota air Sinan ini. Kembali kepada mereka yang sudah masuk ke dalam kota dan bertemu dengan beberapa orang yang sepertinya sedang sakit-sakitan. Menyadari hal itu, mereka pun mengetahui kalau kota ini telah terserang wabah racun. Oleh karena itu, Baiju meminta mereka untuk meminum sebuah pil hasil ciptaannya untuk menangkal jenis racun apapun. Mereka yang berpencar untuk menyelidiki kasus ini, Wen Xiao dan Zhao Yuan yang merupakan pemilik kekuatan Bai Ze, mereka pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Karena untuk menghilangkan wabah tersebut, maka mereka harus menemukan sumber wabahnya. Hingga pada akhirnya Wen Xiao pun berhasil melihatnya, yang dimana di atas langit terdapat aura jahat yang merupakan sebuah wabah beracun, dengan menganggap kalau silumanlah yang telah menyebabkan ini semua. Lalu Zhao Yuan memintanya untuk mencari keberadaan siluman tersebut, dan Wen Xiao langsung menunjuk ke arah desa Gunung Lingxi yang merupakan tempat siluman itu berada. Singkatnya mereka pun telah sampai di sana dan masuk ke dalam desa tersebut.
Namun tiba-tiba terdapat asap tebal yang menyelimuti mereka dan Baiju berhasil diculik oleh musuh. Yi Chen yang mengejarnya masuk ke dalam sebuah rumah dan diserang oleh seseorang yang ternyata itu merupakan ulah dari ketua Chongwu. Yi Chen yang terkena serangan racun milik ketua Chongwu, ia pun langsung pingsan di tempat. Sementara Zhao Yuan berhasil menemukan Baiju yang berada di dalam sebuah peti dengan keadaan baik-baik saja, yang ternyata itu semua hanyalah sebuah jebakan agar Yi Chen ditangkap oleh musuh. Ketua Chongwu yang berhasil mengambil pedang Yunhuang, ia pun langsung memberikannya kepada Qin Geng yang langsung kesakitan di saat memegang pedang tersebut karena seorang siluman tidak bisa memegangnya. Diceritakan kalau dulu klan Bingyi pernah membunuh Yinglong yang merupakan siluman naga dan mengambil tanduk naganya untuk dijadikan pedang Yunhuang ini yang mampu membunuh semua jenis siluman apapun. Namun pedang ini hanya bisa digunakan oleh keturunan klan Bingyi, dan jika Qin Geng ingin membunuh Zhao Yuan, maka Qin Geng harus mengendalikan Yi Chen. Kembali kepada mereka yang sedang mencari keberadaan Yi Chen di beberapa peti mayat, dan mereka pun menemukan tali merah yang dipakai oleh tangan mayat-mayat tersebut. Namun mereka belum mengetahui fungsi dari tali merah itu. Sementara Yi Chen yang berada di dalam goa, lalu Qin Geng yang datang langsung melepaskan rantainya. Namun tiba-tiba Yi Chen pun tersadar kembali yang ternyata selama ini ia hanya berpura-pura pingsan. Akan tetapi ia terkena sebuah serangan pil beracun yang membuatnya seketika melemah. Di sini Qin Geng menjelaskan kalau ia akan membunuh Zhao Yuan dan mengambil pil internalnya dengan menggunakan tangan Yi Chen, karena satu-satunya orang yang bisa membunuh dan menggunakan pedang Yunhuang tersebut hanyalah keturunan dari klan Bingyi. Kembali kepada mereka yang masih mencari keberadaan Yi Chen, hingga pada akhirnya datang seorang siluman yang bernama Feng, siluman yang dulu pernah membunuh Dewi generasi pertama dengan menggunakan racunnya. Feng yang sepertinya bukan siluman jahat dan tidak bisa berbicara, mereka pun memberikan petunjuk kepadanya kalau mereka sedang mencari keberadaan seseorang, yaitu Yi Chen. Sedangkan Yi Chen yang terus dipaksa untuk membenci Zhao Yuan, Qin Geng pun menggunakan segala cara agar Yi Chen kembali memiliki balas dendam terhadap Zhao Yuan yang telah membunuh keluarganya. Sementara mereka yang telah sampai di sebuah goa atas petunjuk yang diberikan oleh Feng, mereka pun melihat sebuah lukisan siluman Qin Geng. Bahkan di tangan lukisan tersebut terdapat sebuah tali merah yang sebelumnya mereka temukan di beberapa mayat. Sehingga mereka mengetahui kalau warga di desa ini telah menganggap siluman Qin Geng sebagai seorang dewi. Ying Lei lalu menjelaskan kalau ia pernah bertemu dengan siluman burung Qin Geng di Dawang yang selalu tinggal di pohon cemara serta hidup dengan memakan bunga dan buah-buahan yang memiliki kemampuan untuk menangkal wabah racun. Namun siluman Qin Geng hanya bisa menangkal wabah racun untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan untuk orang lain. Oleh karena itu ia tidak mengerti alasan para warga di sini menganggapnya sebagai seorang dewi. Mereka yang sudah kebingungan ingin bertanya kepada Feng, namun Feng sudah tidak ada di sana. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Wen Xiao dan Zhao Yuan ingin meneruskan perjalanannya dan membuka pintu yang berada di depan mereka. Mereka berdua yang terpisah dengan lainnya. Tiba-tiba Yi Chen pun datang yang langsung menyerang Zhao Yuan. Zhao Yuan yang berhasil menghentikan serangan Yi Chen. Ia pun mengatakan kepadanya kenapa di tubuhnya terdapat aura jahat yang begitu banyak. Dan Yi Chen menjawab jika ia ingin membunuhnya untuk balas dendam. Mengetahui hal itu, Yi Chen pun langsung mengambil aura jahat tersebut agar Yi Chen bisa tersadar kembali.
Namun ternyata itu hanya sia-sia. Yi Chen yang masih dikendalikan aura jahat langsung menggunakan teknik pedang saljunya yang membuat Zhao Yuan terluka parah. Dan tak lama kemudian King Geng pun muncul dengan menjelaskan kalau ia ingin membunuh Zhao Yuan dan mengambil pil internalnya supaya ia terbebas dari segel kekuatan Baize. Karena dulu ia pernah disegel oleh Dewi yang memiliki kekuatan Baize sehingga ia tidak bisa keluar dari desa Gunung Lingxi ini selama ratusan tahun. Dan setelah menjelaskan itu semua, ia pun memerintahkan Yi Chen untuk segera membunuh Zhao Yuan. Namun Yi Chen yang menghampiri Zhao Yuan bukan berniat untuk membunuhnya, melainkan untuk membantunya berdiri. Yang ternyata dari tadi Yi Chen hanya berpura-pura ingin membunuh Zhao Yuan agar siluman King Geng keluar dari persembunyiannya. Dan di saat King Geng ingin kabur dari sana, tiba-tiba ia terkena serangan dari Yi Chen. Ketika Yi Chen ingin membunuhnya, siluman Feng pun datang untuk menolongnya. Dengan melihat Wen Xiao pingsan, mereka pun menyadari kalau wabah racun tersebut sudah tersebar ke dalam tubuh mereka. Dan Yi Chen yang tidak sanggup lagi menahan racun tersebut, ia pun pingsan di tempat. Begitu juga dengan Pei Jing, dan tiba-tiba mereka kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah Feng yang sedang membawa King Geng dalam keadaan terluka parah dan membawanya ke sebuah tempat. Mereka pun masuk ke sana dan Baiju langsung mencoba mengobatinya. Di sana King Geng bertanya-tanya kenapa Baiju ingin menyelamatkan dirinya, padahal ia merupakan pelaku utama yang telah menyebarkan wabah racun kepada para warga di kota Air Sinan dengan menggunakan tali merah yang dimana manik-maniknya sudah ternodai darah Feng. Dan ia melakukan ini semua karena dulu ia dianggap sebagai seorang dewi oleh warga desa Gunung Lingxi ini yang selalu dipuja-puja oleh mereka karena menganggap kalau ia telah menyelamatkan mereka. Namun setelah kedatangan Feng, orang-orang di desa ini menjadi sakit-sakitan. Bahkan setiap harinya banyak yang mati akibat terkena wabah racun tersebut, yang membuat orang-orang di desa ini tidak percaya lagi terhadap dirinya yang dianggap sebagai seorang dewi yang selalu menyelamatkan mereka. Akibat wabah tersebut membuat semua orang di desa ini mati. Dan tak lama kemudian datang seorang dewi yang memiliki kekuatan Baize yang langsung menyegel mereka berdua di desa ini selama ratusan tahun. Mereka yang ingin keluar dari desa ini, ia pun membuat rencana bersama Feng dengan membuat tali merah yang berhiaskan manik-manik yang di dalamnya sudah ternodai darah milik Feng agar di kota Air Sinan terkena racun tersebut, sehingga ia bisa memanggil Zhao Yuan untuk datang ke kota itu agar ia bisa membunuhnya. Karena ia mendapatkan informasi dari seorang siluman, jika ia berhasil membunuh Zhao Yuan dan mengambil pil internal miliknya, maka ia bersama Feng bisa keluar dari desa ini. Zhao Yuan yang baru datang langsung mengatakan kalau ia mengetahui siapa siluman yang telah memberitahukannya seperti itu, yang tak lain adalah Li Lun. Wen Xiao yang marah kepadanya karena sudah membuat orang-orang yang tidak bersalah mati mengenaskan. Namun Feng langsung ke depan dan membelanya kalau ini bukan kesalahannya, melainkan kesalahan dirinya yang membuat King Geng harus terkurung di desa ini selama ratusan tahun. Lalu tiba-tiba King Geng yang terluka parah langsung pingsan tak sadarkan diri. Dengan keadaan panik, Feng meminta tolong kepada mereka semua untuk menyembuhkan luka King Geng karena ia memiliki cara untuk mengatasi wabah racun, dan ia akan membantu mereka untuk menolong orang-orang yang terkena racun miliknya asalkan mereka menolong King Geng. Mendengar hal itu, Zhao Yan langsung menyerap aura jahat yang berada di kota Air Sinan dan ia akan mencoba menggunakan seluruh aura jahat ini untuk mengobatinya. King Geng yang berhasil diselamatkan. Feng pun berterima kasih kepada mereka yang telah menyelamatkannya karena King Geng sangat penting bagi kehidupan dirinya. Lalu ia pun menceritakan kalau ia sudah dikutuk oleh takdir sejak lahir.
Semua tempat ia kunjungi maka wabah racunnya akan menyebar, baik itu manusia maupun siluman, sehingga semuanya mengira kalau ia merupakan sumber bencana dan mereka tidak ingin mendekati dirinya karena takut terkena wabah racun tersebut. Namun tidak dengan King Kang yang tidak pernah menghindar akan keberadaan dirinya karena King Kang yang mampu menangkal semua racun. Lalu ia juga menceritakan kenapa ia berada di alam manusia ini, karena saat itu ia yang sangat menyukai alam manusia dan akan pergi ke sana bersama para siluman lainnya. Namun tiba-tiba Dewi generasi pertama datang yang ingin menyegel dirinya karena ia yang tidak boleh masuk ke alam manusia. Namun ia yang tetap ingin ke sana membuat ia mengeluarkan seluruh racunnya sehingga Dewi generasi pertama terkena racun mematikan miliknya. Dan ketika ia berada di alam manusia, ia justru merasa takut untuk keluar dikarenakan ia yang tidak ingin menularkan wabah racunnya kepada orang-orang. Maka dari itu ia bersembunyi di dalam goa dan hidup sendirian selama puluhan tahun. Hingga pada akhirnya ia tetap tidak bisa menahan diri dan pergi ke sebuah desa yang ada penghuninya. Lalu ia pun bertemu dengan King Kang dan King Kang merupakan teman pertamanya. Sehingga saat itu ia begitu senang karena masih ada orang yang mau berteman dengan dirinya. Namun karena ia yang terlalu sering mengunjungi King Kang, orang-orang yang ada di sana menjadi sakit-sakitan dan banyak yang mati karena ulah dirinya sendiri terkena wabah beracun. Sehingga Dewi pemilik kekuatan Baizi pun datang yang langsung menyegel mereka berdua di desa ini. Setelah ia menceritakan semuanya, ia pun mengeluarkan sebuah pil hijau yang merupakan pil internalnya. Lalu ia langsung menghancurkan pil tersebut. Asalkan ia mati, maka wabah racun miliknya juga akan hilang. Lalu ia meminta kepada Wen Xiao untuk tidak membunuh King Kang dan mengeluarkannya dari desa ini. Singkatnya King Kang yang sudah tersadar kembali langsung bertanya keberadaan Feng dan mereka menjawab kalau Feng sudah mati karena sudah menghancurkan pil internalnya sendiri demi menghilangkan wabah racun yang saat ini sudah menyebar kepada semua orang yang membuat King Kang begitu bersedih. Singkatnya Zhao Yuan bersama Wen Xiao langsung menggunakan kekuatan Baizi-nya untuk membuka segel tersebut karena bagaimanapun juga King Kang tidak bersalah. Sedangkan di sisi lain, Li Lun yang begitu terkejut karena saat ini Zhao Yuan dan Wen Xiao yang sudah kompak dan bahkan mampu membuka sebuah segel. Namun ia tidak akan menyerah begitu saja demi menghancurkan kekuatan Baizi tersebut agar ia bisa terlepas dari segel ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.